Kita mulai. Selamat sore Pak Yeri. Selamat sore Bapak. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan Bapak, kabar saya baik hari ini. Bagaimana Bapak kabarnya juga, seperti apa hari ini? Luar biasa Pak Yeri. Saya beberapa hari terakhir ini sungguh sangat luar biasa. Kegiatan di sekolah berjalan dengan aman dan lancar. Kalau kegiatannya Pak Yeri di sekolah bagaimana? Puji Tuhan, kegiatan yang dilakukan di sekolah saya, puji Tuhan selama ini berjalan dengan baik dan ya didukung dengan teman-teman, situasi lingkungan sekolah yang mendukung sehingga semuanya berjalan dengan baik adanya. Baik, luar biasa Pak Yeri. Baik Pak Yeri, mungkin kita mulai sudah pembicaraan kita sore hari ini. Baik Pak Yeri, kira-kira apa yang mau kita bicarakan hari ini Pak Yeri? Baik, terima kasih banyak Bapak. Sekali lagi waktu yang kesediaan Bapak untuk mendengarkan apa yang saya sampaikan hari ini. Saya Bapak mengalami satu kendala ketika pembelajaran yang saya lakukan di minggu kemarin di kelas saya di 12 IP1 itu mengalami kendala di mana para yang tidak mengikuti pembelajaran bersama teman-teman tidak tahu dengan alasannya yang seperti apa, sehingga itu yang membingungkan saya sampai sementara satu orang ini yang tidak mengikuti kegiatan pembelajaran. Seperti itu Bapak. Oh baik, jadi seperti itu masalahnya Pak Yeri ya. Apa yang menjadi tujuan dari Pak Yeri setelah kita melakukan pembicaraan kita pada sore hari ini? Baik, tujuannya jelas ingin berkolaborasi dengan Bapak, kira-kira masukan, arahan dari Bapak untuk saya ke depannya lebih baik. Itu yang saya harapkan di sore hari ini. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Yeri. Tentu Pak Yeri maunya berkolaborasi dengan saya terkait dengan situasi yang dihadapi oleh Pak Yeri saat ini. Baik Pak Yeri, kira-kira bagaimana Pak Yeri bisa melihat atau bisa menentukan ukuran keberhasilan dari kegiatan kita pada sore hari ini? Baik, berhasil dan tidaknya kegiatan yang kita lakukan sore hari ini itu intinya berdampak pada yang saya hadapi, bisa menjawab persoalan yang saya hadapi. Seperti itu. Tadi Pak Yeri menyampaikan bahwa ada salah satu siswa dari Pak Yeri yang pada saat melakukan pembelajaran dalam kelas, kemudian ada siswa yang tidak ambil bagian dalam proses pembelajaran itu. Kira-kira Iya Bapak. Apa yang menjadi kekuatan dari Pak Yeri untuk bisa menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh Pak Yeri? Baik, terima kasih banyak Bapak. Kekuatan yang ada dalam diri kita, yang pertama rasa percaya diri kita terhadap semua persoalan yang kita hadapi. Rasa percaya diri yang muncul dari dalam diri saya untuk bagaimana mengatasi siswa-siswa saya yang mengalami kendala dalam kegiatan pembelajaran. Juga rasa percaya diri itu pun timbul dari berbagai pembelajaran-pembelajaran yang kita lakukan selama ini, terutama guru penggerak yang selama ini kita ikuti bersama. Ini merupakan kekuatan yang sangat luar biasa bagi saya untuk bisa merubah apa paradigma berpikir saya selama ini yang sebenarnya tidak seperti ini, tapi dibaharui dengan kegiatan guru penggerak ini. Rasa itu kekuatan yang menjadi kekuatan yang paling mendasar bagi saya saat ini. Saya rasa sekali perubahan saya mengikuti guru penggerak sangat-sangat luar biasa. Apa yang saya buat dulu ternyata itu bukan salah, tetapi harus diperbaiki berdasarkan tuntutan dan kodrat anak itu sendiri. Seperti itu Bapak, saya kembalikan.
Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Heri. Sungguh sangat luar biasa dengan kekuatan yang Pak Yeri miliki untuk bisa menangani, untuk bisa mengatasi persoalan yang dihadapi oleh Pak Yeri saat ini. Kira-kira dari kekuatan itu tadi Pak Yeri bisa mendeteksi tidak kira-kira hambatan atau tantangan yang dihadapi oleh Pak Yeri dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi? Seperti apa gitu? Oke, berkaitan dengan persoalan ini Bapak, terima kasih banyak. Tantangan jelas ada. Tantangan saya mengidentifikasi, memikirkan dan merasakan bahwa tantangan itu harus ada. Yaitu bagaimana kolaborasi, itu yang paling utama. Kolaborasi kita sebagai guru dengan pimpinan juga sesama teman rekan sejawat juga itu merupakan tantangan yang masih melekat pada kita sebagai guru yang sekarang diperbaharui dengan guru penggerak ini. Banyak persoalan yang kita mau baharui, tetapi teman-teman merasa bahwa itu belum merasa dirinya belum ke sana. Tetapi saya yakin dan percaya tantangan ini bisa diatasi ketika kita terus berkolaborasi antara kita dan sesama. Itu tantangan antara rekan sejawat juga dengan pimpinan kita. Yang berikut tantangan yang kita alami dengan anak-anak didik kita di sekolah, itu jelas ada. Dari proses pembelajaran yang selama ini dengan gaya lama yang mereka gaya itu, kita geser sesuai dengan keadaan zaman sekarang. Nah, ini merupakan tantangan utama yang kita hadapi bersama anak didik. Mereka belum sepenuhnya menerima tantangan ini. Mereka belum sepenuhnya menerima gaya ini. Jadi proses kita untuk menyatukan ini yang merupakan tantangan buat saya. Saya percaya bahwa dengan ilmu yang saya miliki penggerak GP, ilmu yang diberikan oleh fasilitator, ilmu yang diberikan oleh pengajar praktik, membuat saya untuk menjawab tantangan ini. Oke, baik. Pak Yeri sudah menyampaikan ada begitu banyak dari tantangan yang dihadapi untuk bisa menyelesaikan persoalan. Kira-kira mungkin Pak Yeri tadi sudah menyampaikan satu dua hal. Kira-kira solusi yang paling tepat seperti apa yang akan dilakukan oleh Pak Yeri untuk bisa mengatasi itu tadi? Kira-kira solusi yang paling tepatnya apa? Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak. Solusi tadi saya sudah berbicara tentang tantangan yang pasti saya bisa memikirkan tantangan itu, tapi solusinya jelas. Bahwa kegiatan guru penggerak adalah sebuah kegiatan yang merubah kita dari gaya kita yang lama menuju hal yang baru bagi saya secara pribadi. Kemarin saya mengikuti PPG secara daring juga dan di guru penggerak ini. Ternyata begini sebenarnya apa yang harus kita lakukan bersama anak-anak. Pendidikan itu membahagiakan, bukan memberikan suatu tantangan yang membuat anak itu tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi membuat anak itu merasa mereka membangun apa yang menjadi ada dalam diri mereka. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Yeri. Yang disampaikan kemarin oleh Bapak Fasilitator, Bapak PP, selama kita ada kegiatan berkarya itu. Jadi solusinya jelas. Siap. Solusinya jelas bahwa dengan kegiatan guru penggerak kita berbagi bersama rekan CGP coaching seperti ini pun membuat kita untuk lebih berubah dari dalam diri kita. Ini kegiatan coaching walaupun kecil, tetapi pengaruhnya dampaknya besar sekali. Oke, baik Pak Yeri. Tadi Pak Yeri menyampaikan ada begitu banyak kegiatan-kegiatan semacam PPG, kemudian CGP, ada juga dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Pak Yeri. Kira-kira selama sampai sebelum melaksanakan kegiatan itu, strategi yang dilakukan oleh Pak Yeri untuk menunjang keberhasilan kegiatan itu seperti apa strategi? Saya ulangi lagi, tadi Pak Yeri menyampaikan bahwa dengan berbagai kegiatan yang dilakukan oleh Pak Yeri seperti kegiatan CGP ini, kemudian kegiatan PPG, dengan kegiatan-kegiatan lain itu menunjang pengetahuan serta keterampilan dari Pak Yeri. Kira-kira saya mau tanya ini, strategi yang dilakukan oleh Pak Yeri untuk menunjang keberhasilan dari kegiatan itu apa? Berkaitan dengan strategi atau caranya,
kita untuk mengikuti kegiatan, Kak Bagus, strategi dalam Ya, kegiatan. betul. Oke. Baik, macam-macam kesibukan yang kita alami di lembaga pendidikan, berbagai macam kesibukan yang kita alami, baik kesibukan kita sebagai pribadi di rumah, kesibukan di lembaga pendidikan sebagai seorang guru, dan kesibukan-kesibukan lain yang berada di tengah masyarakat, membuat kita merasa tertantang dengan beberapa kegiatan-kegiatan yang kita ikuti ini. Tetapi strategi jelas ada dari dalam diri. Strategi jelas ada dalam diri, karena kita sudah berpikir bahwa satu saat dengan saya mengikuti kegiatan ini, saya akan menjadi seseorang yang bisa lebih baik dan lebih bermakna bagi orang lain ke depannya. Jadi saya yakin dan percaya strategi saya jelas, bahwa saya bisa menyelesaikan kegiatan ini dengan baik tanpa harus mengorbankan satu apapun, baik mengorbankan diri maupun peserta didik maupun keluarga juga. Seperti itu, Bapak. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Yeri. Begitu banyak tips sudah disampaikan oleh Pak Yeri sendiri. Kira-kira ini yang terakhir nih Pak Yeri, sebelum kita tutup ini, bagaimana komitmen dari Pak Yeri sendiri terkait dengan rencana yang sudah disampaikan oleh Pak Yeri tadi? Komitmennya Pak Yeri seperti apa begitu? Saya ulangi, tadi Pak Yeri sudah menyampaikan begitu banyak solusi, kemudian komitmen yang disampaikan oleh Pak Yeri sendiri. Jadi sebelum kita tutup, saya mau tanya, kira-kira seperti apa rencana aksi atau komitmen dari Pak Yeri, kemudian ketika itu ada untuk melakukan proses perencanaan itu, apakah ada tidak mitra atau siapa saja yang bisa membantu Pak Yeri untuk kedepannya begitu? Komitmen serta ada tidak pihak yang terlibat yang bisa membantu Pak Yeri untuk melanjutkan apa yang sudah disampaikan tadi begitu? Apa yang disampaikan oleh Bapak tadi, walaupun sedikitnya saya tidak terlalu ya. Jadi komitmen saya jelas ke depan, saya terus berupaya dengan sekuat tenaga dan sekuat pikiran saya untuk bisa mendidik anak bangsa menjadi lebih baik dengan berbagai proses kolaborasi antara sesama teman, dan rekan sejawat di sekolah. Kebetulan di sekolah saya ada guru penggerak terdahulu yang mendahului saya sebagai guru penggerak, banyak ilmu yang saya timba dari mereka. Terus sesama kita selama ini sebagai seorang guru penggerak, fasilitator, Bapak Guru PP, dan modul-modul yang diberikan sudah membuat saya menjadi lebih baik. Saya berkomitmen untuk saya tetap membangun lembaga pendidikan yang saya cintai ini, SMA Negeri 1 Welar, menjadi sebuah lembaga yang bisa diminati oleh peserta didik dan menjadi lembaga pendidikan andalan bagi kami di sekitar Lengko Welar ini. Seperti itu, Bapak. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Yeri. Ini yang terakhir Pak Yeri, pertanyaan saya yang terakhir. Kita sudah begitu banyak membahas terkait dengan apa yang sedang dihadapi oleh Pak Yeri saat ini. Jadi bagaimana Pak Yeri bisa menyimpulkan pembicaraan kita pada sore hari ini? Oke, baik Bapak, terima kasih banyak. Pembicaraan kita yang pertama atas waktu yang Bapak berikan untuk saya di sore hari ini. Yang kedua, perjalanan diskusi yang sangat luar biasa antara Bapak dengan saya, dari tujuan sampai terakhir di kesimpulan, apa yang menjadi kesimpulan kita, seperti yang tertera dalam alur tirta, ada tujuan, rencana aksi, dan tanggung jawab, kita lakukan dengan runut dan baik pada sore hari. Semoga ke depan Bapak tetap meluangkan waktu ketika saya membutuhkan bantuan. Terima kasih, selamat sore Bapak. Terima kasih banyak Pak Yeri. Sama-sama. Oke, baik, selamat sore Pak Yolan. Mohon maaf mengganggu waktunya dari Bapak. Saya ucapkan terima kasih untuk kesediaannya untuk bisa berbagi terkait dengan situasi yang saya hadapi saat ini. Baik, terima kasih Pak Yolan. Saya sangat bangga sekali
bahwa Bapak bisa sama-sama menggali persoalan ini bersama saya di sore hari ini. Bangga saya bahwa Bapak bisa memberikan kesempatan yang luar biasa itu kepada saya untuk saling bercerita, berbagi tentang hal ini. Berarti kita di sini saling membutuhkannya itu tinggi sekali. Pak Yolan, di sini saya mau tanya, kira-kira sampai kita meluangkan waktu hari ini meminta Bapak untuk meluangkan waktu, kira-kira persoalan apa sekali yang sampai mendasari hal ini, Pak Yolan? Jadi begini, Bapak Coach, kemarin itu saya melakukan proses pembelajaran di kelas 9 pada mata pelajaran matematika. Dalam proses pembelajaran itu, saya menemukan ada salah satu peserta didik yang tidak mengikuti pembelajaran matematika dengan baik. Dia tidak fokus untuk mengikuti pelajaran matematika. Seperti itu, Bapak. Oh ya, berarti salah satu siswa tidak mengikuti pelajaran matematika. Betul sekali, Bapak. Tidak mengikuti dengan serius. Tidak mengikuti dengan serius. Oh, dia berada dalam kelas, tetapi dia tidak. Ya, betul sekali, Bapak. Betul sekali. Ikuti dengan serius. Ya, betul. Iya. Gitu, Bapak. Betul. Saya memikirkan saya harus berusaha maksimal bagaimana caranya supaya pada saat proses pembelajaran itu minimal semua peserta didik saya di dalam kelas itu mereka mengikuti pembelajaran dengan baik. Berarti Pak Yolan menginginkan semua anak yang ada dalam kelas itu mengikuti pembelajaran dengan baik. Itu yang menjadi mimpi saya. Mimpi saya itu mereka pulang ke rumah masing-masing itu mereka membawa banyak ilmu yang diberikan oleh Bapak Ibu guru di sekolah dan tentunya itu dari saya sendiri. Seperti itu, Bapak. Oke, luar biasa Pak Yolan. Untuk ini apa yang seharusnya Pak Yolan lakukan untuk menghadapi ini? Apa yang sebenarnya oleh Pak Yolan? Saya ceritakan sedikit, Bapak. Pada saat proses pembelajaran itu, ceritanya ada salah satu anak yang tidak mengikuti dengan serius proses pembelajaran saya. Kemarin itu saya dengan melakukan pendekatan dengan peserta didik ini yang tidak dengan serius mengikuti pembelajaran saya melakukan pendekatan, kemudian saya bertanya, kira-kira sampai tidak serius mengikuti pembelajaran saya itu seperti apa, mengapa begitu? Dan akhirnya saya menemukan jawabannya bahwa karena memang dia tidak suka dengan cara saya dalam memberikan materi begitu. Berarti salah satu siswa itu kurang setuju dengan Pak Yolan punya cara memberikan materi seperti itu. Betul sekali. Oke. Apa rencana tindak lanjut yang dilakukan oleh Pak Yolan ketika menghadapi persoalan seperti ini? Rencana saya, Bapak, ke depannya saya akan memastikan bahwa asesmen yang saya berikan kepada mereka itu terlebih khusus yang non kognitif berkaitan dengan minat belajar mereka itu saya harus betul-betul petakan dengan baik-baik sehingga dengan hasil yang ada itu bisa mengambil keputusan saya dalam metode dan model pembelajaran selanjutnya. Jadi seperti itu, Bapak. Oke, luar biasa sekali, sangat luar biasa. Jadi Pak Yolan, kira-kira kekuatan apa yang dimiliki Pak Yolan untuk menghadapi? Terima kasih Bapak. Jadi kekuatan saya untuk bisa
memberikan cara atau strategi ini cukup banyak, Bapak. Yang pertama tentu saya bisa berkolaborasi dengan teman-teman saya di sekolah. Yang kedua juga dengan murid saya bisa berkolaborasi. Kemudian saya cukup memiliki keterampilan untuk bisa memberikan asesmen itu dengan berbagai macam cara. Bisa dengan berbasis IT juga bisa, Bapak. Jadi mungkin faktor-faktor itu yang mempengaruhi mereka dalam mengisi asesmen awal itu yang non kognitif. Mungkin karena cara kita dalam memberikan itu terkadang di saat mereka lagi tidak konsentrasi, sehingga mereka menjawabnya asal-asal saja atau meniru jawaban dari temannya. Jadi mungkin itu kekuatan-kekuatan yang saya miliki, Bapak. Oke, baik. Terima kasih banyak. Luar biasa, Pak Yolan. Luar biasa sekali. Kira-kira bagaimana cara Pak Yolan untuk mengidentifikasi tantangan-tantangan itu? Untuk mengidentifikasi tantangan-tantangan yang mungkin terjadi, itu saya harus bisa kembali ke dalam diri saya, kemudian saya lebih dekat dengan murid untuk bisa memastikan kira-kira yang nanti muncul menjadi persoalan dalam melakukan pembelajaran itu seperti apa, sehingga penting bagi saya untuk melakukan pendekatan dan juga mengelola diri saya. Seperti itu, Bapak. Terima kasih banyak, luar biasa. Dari tantangan-tantangan itu kira-kira solusinya seperti apa? Nah, tentu solusi yang saya harus jalankan untuk bisa mengatasi masalah-masalah tadi itu, yang pertama tentu ya bekerja sama dengan rekan-rekan guru di sekolah, ya, dengan melakukan observasi atau supervisi akademik di kelas, dengan harapan bahwa mereka memberikan umpan balik yang membangun, yang konstruktif kepada saya, sehingga itu membantu saya, menguatkan saya ke depannya untuk sebagai tindak lanjut proses pembelajaran. Seperti apa pembelajaran yang baik dan bermakna bagi peserta didik kita. Jadi mungkin itu dari saya. Luar biasa. Pak Yolan, bagaimana Pak Yolan mengukur keberhasilan itu? Tentu ukuran keberhasilan saya itu paling tidak bahwa anak yang menamatkan diri di sekolah saya atau dengan kata lain lulus dari SMP Satap Kembang Lala ini, paling tidak mereka mencerminkan profil pelajar Pancasila. Selain itu dari tingkah laku mereka berkaitan dengan kemampuan, keterampilan, pengetahuan, sikap, itu paling tidak mencerminkan profil pelajar Pancasila. Seperti itu, Bapak. Oke, luar biasa sekali. Jadi mendambakan anak didik yang lulus dari sana nanti menjadi anak didik yang berprofil pelajar Pancasila. Luar biasa sekali, Pak Yolan. Untuk dalam mengukur keberhasilan ini kira-kira strategi apa? Untuk mencapai keberhasilan seperti ini, kira-kira ada strategi dari Pak Guru, Pak Yolan, sehingga keberhasilan itu dapat tercapai dengan baik. Ya, strategi-strategi yang ingin saya lakukan tentu itu tadi, Bapak, secara umumnya tadi itu mereka paling tidak mencerminkan itu standar saya, paling tidak mereka mencerminkan profil pelajar Pancasila, itu harapan besar. Tapi nah, bagaimana caranya supaya hal ini bisa terwujud? Tentu dalam proses pembelajaran, dalam berbagai kegiatan yang dilakukan di sekolah, tentu yang pertama harus berpihak pada murid. Kalau kegiatan tadi di sekolah saya kemarin itu ada siswa yang mungkin tidak mengikuti pembelajaran dengan baik, ya tentu saya akan merubah ini, merefleksikan diri saya, kemudian melakukan pendekatan dengan peserta didik saya lebih baik lagi,
hingga bisa menunjang keberhasilan dari apa yang saya impikan tadi itu. Seperti itu, Bapak. Oke, luar biasa sekali. Dari strategi, usaha, kira-kira Pak Yolan mau mengambil jangka waktunya kapan? Jangka waktunya seperti apa? Untuk jangka waktu 2-3 minggu ke depan saya bisa lakukan itu, Bapak. Bisa melakukan pendekatan dengan murid-murid saya di sekolah, kemudian berkolaborasi dengan rekan-rekan guru di sekolah. Saya yakin bisa 2-3 minggu ke depan, Pak. 2-3 minggu ke depan. Saya tagih janjinya nanti Pak Yolan Siap, nanti 2-3 siap, minggu ke depan. Saya tagih janjinya. Terakhir, sebelum kita tutup Pak Yolan, komitmen apa yang ada dalam diri Pak Yolan untuk ke depan di lembaga pendidikan Pak Yolan sendiri? Komitmen saya Pak terkait dengan proses pembelajaran di hari-hari yang akan datang. Yang pertama tentu saya akan selalu mengisi diri saya dengan mengikuti kegiatan yang menunjang kompetensi saya. Yang berikut juga tentu saya akan berkolaborasi dengan teman-teman saya di sekolah. Kemudian bahkan dengan semua pemangku kepentingan di sekolah, saya akan bekerja sama untuk membantu menindaklanjuti proses pembelajaran yang baiknya seperti apa begitu dengan murid-murid di sekolah. Seperti itu, Bapak. Baik, Pak Yolan minta maaf, ini ada tidak rekan sejawat yang turut membantu yang menjadi tantangan Pak Yolan selama ini di lembaga pendidikan di sana? Tentu rekan sejawat yang bisa membantu saya di sekolah banyak. Jadi saya yakin dan percaya mereka bisa membantu dalam proses pembelajaran di hari-hari yang akan datang. Baik, terima kasih banyak Pak Yolan. Terakhir, sebelum kita tutup kegiatan ini, kita berbicara hari ini berdasarkan alur cerita yang kita sudah pikirkan bersama. Jadi dari tujuan, identifikasi, rencana, sampai terakhir tanggung jawab. Kira-kira dari keempat hal ini, apa yang menjadi kesimpulan dari Pak Yolan bersama saya hari ini? Baik, terima kasih banyak Pak. Tentu yang pertama saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak yang sudah berbagi dengan saya terkait dengan persoalan yang saya hadapi di hari-hari kemarin. Jadi tentu saya juga menyampaikan permohonan maaf mungkin sudah mengganggu waktunya Bapak hari ini. Ya. Jadi terkait dengan pembicaraan kita hari ini Bapak, saya menyimpulkan bahwa ternyata ada berbagai macam cara untuk kita bisa menyelesaikan berbagai persoalan yang kita hadapi. Ada banyak jalan menuju ke Roma. Jadi dengan berdiskusi dengan Bapak hari ini sudah menguatkan saya, sudah memberikan tuntunan kepada saya untuk menemukan solusi itu sendiri dari persoalan yang ada dari saya. Ya, dengan harapan besar saya, apa yang sudah kita bicarakan hari ini menjadi patokan untuk saya dalam melakukan proses pembelajaran di hari-hari yang akan datang. Seperti itu, Bapak. Terima kasih banyak Pak Yolan. Terima kasih, semoga kolaborasi kita tetap terjaga untuk dalam waktu yang ke depan ini. Terima kasih. Oke, selamat sore Pak Yolan. Selamat sore Bapak, terima kasih banyak.